Saya mempekerjakan seorang wanita untuk membersihkan rumah selama saya pergi menikmati liburan. Tetapi 1 jam kemudian dia menelepon saya dengan suara ketakutan dan bergetar. Ibu Rina, apakah ada orang lain di rumah ini selain saya? Saya merasakan tubuh saya membeku dan menghentikan mobil di pinggir jalan. Apa? Tidak. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kenapa? Suaranya terdengar lebih pelan. Ada seorang wanita berjalan di lantai atas. Rasa dingin merayap di punggung saya. Apa? Xochitl. Itu tidak mungkin. Saya tinggal sendirian. Keluar dari rumah itu sekarang juga. Telepon polisi. Sebagai informasi umum, sebelum melanjutkan, silakan beritahu saya. Dari mana Anda menyaksikan kisah ini? Kami senang mengetahui seberapa jauh kisah kami menjangkau pembaca. Nama saya Rina dan 6 bulan lalu hidup saya berubah total. Semuanya dimulai pada suatu hari Rabu biasa. Akhirnya saya mendapat cuti seminggu setelah 3 tahun bekerja tanpa henti di biro iklan. Saya merencanakan perjalanan ke rumah peristirahatan tepi pantai milik teman saya, dia, yang jaraknya sekitar 2 jam dari Jakarta Selatan. Saya sangat membutuhkan istirahat itu, jauh dari apartemen yang jarang saya lihat di siang hari dan komputer yang menghabiskan malam saya. Pagi hari keberangkatan, saya melihat apartemen saya dan merasa malu. Ada debu di setiap sudut, piring kotor di wastafel, dan pakaian berserakan di kamar. Saya memutuskan bahwa saya tidak bisa kembali ke kekacauan itu setelah berhari-hari bersantai di tepi laut. Saya teringat Xochitl, seorang gadis yang pernah memberikan kartu namanya di pasar swalayan untuk menawarkan jasa bersih-bersih. Saya menemukan nomornya di dompet dan meneleponnya. Halo Xochitl, ini Rina, dari gedung Alamanda. Bisakah kamu membersihkan apartemen saya hari ini? Dia ragu sejenak, tetapi setuju ketika saya menyebutkan akan membayar ekstra untuk pekerjaan mendesak itu. Kami sepakat dia akan tiba sekitar pukul 2 siang dan saya akan meninggalkan kunci di petugas keamanan. Saya menjelaskan bahwa apartemen itu berlantai 2, dengan kamar tidur di lantai atas, dan saya memintanya membersihkan semuanya. Xochitl memiliki suara yang tenang dan ramah, yang memberi saya rasa percaya. Saya berangkat pukul 11 pagi, tidak sabar untuk menikmati istirahat nyata pertama saya dalam beberapa tahun. Jalan menuju pantai di luar kota berjalan lancar dan pikiran saya mulai terlepas dari pekerjaan dan kekhawatiran. Langit cerah, radio memutar lagu-lagu favorit saya, dan saya bernyanyi sekuat tenaga, merasa bebas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saya sudah di jalan sekitar 1 jam ketika ponsel saya berdering. Saya melihat nomor Xochitl di layar dan menjawab, berpikir mungkin dia butuh informasi tambahan tentang apartemen. Halo Xochitl, semuanya baik-baik saja, senyap. Untuk sesaat saya pikir panggilan itu terputus. Kemudian saya mendengar napas cepat, terengah-engah, hampir seperti isakan. Ibu Rina, bisiknya sangat pelan hingga saya harus menempelkan telepon ke telinga saya. Ampun, apakah ada orang lain di rumah ini selain saya? Tubuh saya langsung membeku. Saya mengurangi kecepatan dan memarkir mobil di pinggir jalan. Apa? Tidak. Tidak ada siapa-siapa. Kenapa? Suaranya keluar lebih pelan dan bergetar. Ada seorang wanita berjalan di lantai atas. Anindadna Mandua. Anindadna Mandua. Rasa dingin merayap di punggung saya. Apa? Xochitl, itu tidak mungkin. Saya tinggal sendirian. Tidak ada siapa-siapa di sana. Saya melihatnya, Bu. Dia mengenakan baju kurung biru tua dan berdiri di lorong sambil menatap saya. Ketika saya menaiki tangga untuk membersihkan kamar tidur, dia berbalik dan masuk ke kamar utama. Jantung saya berdetak sangat kencang hingga saya bisa mendengarnya di telinga. Xochitl, keluar dari rumah itu sekarang juga. Pergi segera dan telepon nomor darurat 110. Saya membalik mobil dengan tajam dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Tangan saya gemetar saat menelepon polisi. Saya menjelaskan situasinya, berusaha tetap tenang, tetapi suara saya tercekat. Saya mencoba menelepon Xochitl lagi, tetapi dia tidak menjawab. Setiap nada tunggu tanpa jawaban meningkatkan keputusasaan saya. Saya tiba di gedung apartemen saya dalam waktu singkat. Ada mobil polisi diparkir di depan dan 2 polisi sedang berbicara dengan petugas keamanan. Perut saya terasa sakit karena tidak melihat Xochitl dimanapun.
Saya memarkir seadanya dan berlari ke arah mereka. Saya Rina, pemilik apartemen 702. Di mana Xochitl? Apakah dia baik-baik saja? Salah satu polisi, seorang pria parubaya yang tinggi, berbalik ke arah saya. Ibu Rina, saya Sersan Bima. Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh di apartemen Anda. Kami tidak menemukan siapapun di dalamnya. Lalu Xochitl, di mana dia? Ibu Xochitl sedang duduk di area resepsionis, katanya, menunjuk ke dalam gedung. Dia sangat terguncang. Saya bergegas masuk dan melihat Xochitl duduk di salah satu kursi lobi, pucat dan gemetar. Ketika dia melihat saya, matanya terbelalak. Bu, saya bersumpah saya melihat seseorang. Saya tidak gila. Ada seorang wanita di atas sana. Saya duduk di sampingnya dan memegang tangannya. Tangannya dingin. Baiklah, Xochitl. Polisi sudah memeriksa dan tidak menemukan siapapun. Mungkin itu hanya pantulan atau... Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Saya melihatnya dengan jelas. Dia menatap saya dengan mata kosong. Sersan Bima mendekat. Ibu Rina, kami ingin Anda memeriksa apakah ada barang yang hilang di apartemen Anda. Kami naik bersama. Pintu apartemen saya terbuka, dengan seorang polisi lain berdiri di pintu masuk. Saat masuk, saya tidak melihat ada yang berbeda. Semuanya persis seperti yang saya tinggalkan. Kekacauan masih utuh. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Saya berkeliling bersama para polisi. Tidak ada yang hilang. Tidak ada tanda-tanda invasi. Tidak ada jendela yang dicongkel. Mungkin hanya ketakutan. Komentar sang sersan saat kami bersiap untuk turun. Mungkin pantulan di cermin atau... Saat itulah saya menyadarinya. Di kamar utama, di atas meja rias saya, ada bingkai foto yang diletakkan terbalik. Saya yakin meninggalkannya berdiri, dengan foto keluarga saya menghadap ke tempat tidur. Saya mengambil benda itu dengan tangan gemetar dan membaliknya. Kaca itu pecah, membentuk retakan yang tepat memotong wajah wanita di sebelah saya dalam foto itu. Ibu saya. Naluri pertama saya adalah menunjukkan bingkai foto itu kepada Sersan, tetapi sesuatu menahan saya. Mungkin itu adalah ketakutan terlihat paranoid. Atau mungkin intuisi memberitahu saya bahwa ini lebih dari sekadar invasi sederhana. Saya meletakkan kembali benda itu di meja rias. Kini dalam posisi tegak, mencoba mengabaikan rasa dingin yang menjalar di punggung saya. Semua baik-baik saja, Bu? Tanya Sersan, memperhatikan keraguan saya. Ya, semuanya beres. Jawab saya, memaksakan senyum. Pasti hanya salah paham. Para polisi mengajukan beberapa pertanyaan rutin lagi dan akhirnya pergi, meninggalkan saya dengan rekomendasi untuk mengganti kunci demi kehati-hatian. Xochitl, yang masih terlihat sangat terguncang, menolak untuk tinggal menyelesaikan pembersihan, bahkan ketika saya bersikeras untuk berada di apartemen selama dia bekerja. Maafkan saya, Ibu Rina, tetapi saya tidak bisa naik lagi. Wanita itu, ada yang salah dengannya. Saya membayarnya untuk waktu yang telah dihabiskannya dan kami berpisah. Saya sendirian di apartemen, berdiri di tengah ruang tamu, tidak bisa bergerak. Perjalanan ke pantai jelas dibatalkan. Bagaimana saya bisa bersantai sekarang? Tempat perlindungan saya telah disusupi oleh sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Saya mencoba bersikap rasional, meninjau kemungkinan penjelasan. Mungkin Xochitl melihat pantulan dirinya sendiri di cermin atau kaca. Atau mungkin dia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Tapi mengapa bingkai foto itu terbalik? Mengapa kaca itu pecah tepat di atas wajah ibu saya? Malam tiba, dan bersamanya, ketakutan yang tidak saya rasakan sejak masa kanak-kanak. Setiap bunyi derit dinding gedung yang tua membuat saya terperanjat. Tangga menuju lantai 2 tampak lebih panjang dan gelap dari sebelumnya. Saya mencoba menelepon dia untuk menceritakan apa yang terjadi, tetapi dia tidak menjawab. Mungkin dia sudah berada di rumah pantai, di luar jangkauan sinyal. Dengan enggan, saya naik ke kamar ketika jam menunjukkan pukul 11 malam. Saya tidak bisa memaksakan diri tidur di kamar utama, jadi saya mengambil bantal dan selimut, dan menetap di kamar tamu. Meskipun kelelahan, kantuk tidak datang. Mata saya terpaku pada pintu, menunggu gagangnya berputar kapan saja. Saat itulah saya mendengar suara pertama. Suara seretan ringan datang dari lorong.
seolah-olah seseorang menyeret kaki mereka di lantai kayu. Saya membeku di bawah selimut, jantung saya berdebar kencang di dada. Suara itu berhenti di depan pintu kamar. Saya menahan napas. Senyap. Menit-menit yang panjang berlalu tanpa terjadi apa-apa. Saya mulai meyakinkan diri bahwa saya hanya membayangkan semuanya ketika saya mendengar desahan. Pelan, hampir tidak terdengar, tetapi jelas nyata. Desahan perempuan, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Saya mengumpulkan semua keberanian saya dan bangkit. Jika ada seseorang di rumah saya harus mengetahuinya. Dengan tangan gemetar, saya mengambil ponsel untuk menggunakannya sebagai senter, dan dengan dorongan keberanian yang tidak saya ketahui saya miliki, saya membuka pintu. Lorong itu kosong dan gelap. Saya menyinari setiap sudut dengan cahaya ponsel. Tidak ada apa-apa. Saya berjalan perlahan ke kamar utama. Pintunya sedikit terbuka, persis seperti yang saya tinggalkan. Saya mendorongnya perlahan. Bingkai foto itu terbalik lagi. Saya berlari keluar dari apartemen, membanting pintu di belakang saya. Saya menghabiskan malam di sofa di area umum gedung, tidak mampu kembali ke dalam. Di pagi hari, petugas keamanan menemukan saya meringkuk, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan gemetar kedinginan. Ibu Rina, apakah semuanya baik-baik saja? Mario, Anda mengenal gedung ini dengan baik, bukan? Sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Hampir 15 tahun, Bu. Alahabajan Arajala, Kenan Ariguma Bilai, Bu dan Garikana. Bisakah Anda ceritakan apakah ada sesuatu yang terjadi di apartemen saya sebelum saya pindah? Sesuatu yang aneh. Dia mengalihkan pandangannya, tiba-tiba tertarik pada sepatunya sendiri. Mengapa Anda bertanya begitu, Bu? Tolong, Mario. Saya perlu tahu. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah sedang memutuskan apakah harus bicara atau tidak. Anda tahu gedung ini sudah lebih dari 40 tahun kan? Banyak cerita telah terjadi di sini. Jali A. Alaine nama. Dan tentang 702. Apartemen saya? Mario melihat sekeliling, memastikan kami sendirian. Ada sebuah kasus, ya, sebelum renovasi tahun 2010. Penyewa lama, dia. Pada saat itu, salah satu penghuni turun dari lift, mengganggu percakapan kami. Mario dengan cepat mengubah topik, berbicara tentang cuaca dan bagaimana ramalan menunjukkan hujan untuk akhir pekan. Ketika tetangga itu pergi, Mario mencondongkan tubuh ke arah saya. Ibu Rina, jika Anda benar-benar ingin tahu lebih banyak, Anda harus berbicara dengan Ibu Juana, dari 305. Dia tinggal di sini sejak gedung ini dibuka. Dia mengenal pemilik lama apartemen Anda. Saya berterima kasih atas informasi itu dan naik ke lantai 3. Saya lelah, takut, tetapi bertekad untuk memahami apa yang terjadi. Saya menekan bel 305, dan setelah beberapa saat, seorang wanita berusia sekitar 80 tahun membuka pintu. Dia memiliki rambut putih yang tertata rapi dan mata coklat yang tajam yang seolah melihat menembus diri saya. Selamat pagi, saya memulai. Sedikit gugup. Saya Rina, dari 702. Petugas keamanan Mario menyarankan saya untuk berbicara dengan Anda tentang sejarah apartemen saya. Ibu Juana mengamati saya sejenak, seolah menilai kapasitas saya untuk mendengar apa yang harus dia katakan. Akhirnya, dia membuka pintu lebih lebar. Masuklah, Nak. Saya rasa sudah waktunya kamu mengenal Ismi. Saya memasuki apartemen yang tertata rapi. Ibu Juana membawa saya ke ruang tamu kecil yang dihiasi dengan perabotan antik yang terawat baik. Di dinding, puluhan foto dalam bingkai perak. Dia menunjukkan sofa dan pergi ke rak buku, tempat dia mengambil kotak kayu berukir. Apa yang terjadi sehingga kamu datang mencari saya? Tanyanya sambil duduk di samping saya. Saya menceritakan kepadanya tentang insiden dengan Shochit, wanita berbaju biru, suara-suara di lorong, dan bingkai foto terbalik dengan kaca pecah. Ibu Juana mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian, tanpa menunjukkan keterkejutan. Ketika saya selesai, dia membuka kotak itu dan mengeluarkan foto tua, menguning oleh waktu. Di dalamnya, seorang wanita muda dan cantik tersenyum ke kamera. Dia mengenakan baju kurung biru tua dan berdiri di tangga yang saya kenali sebagai lobi gedung saya. Ini Ismi, kata Ibu Juana,
Suaranya lembut penuh kenangan. Ismi Santika, dia adalah pemilik pertama apartemenmu. Dan ya, dia meninggal di sana, tepat 30 tahun lalu. Pengungkapan Ibu Juana menghantam saya seperti pukulan di perut. Saya terus menatap foto itu, tidak bisa mengalihkan pandangan dari wajah Ismi yang tersenyum. Ada sesuatu yang akrab tentang dirinya, sesuatu yang tidak bisa saya identifikasi, tetapi menyebabkan ketidaknyamanan yang mendalam. Bagaimana? Bagaimana dia meninggal? Tanya saya. Suara saya hampir seperti bisikan. Ibu Juana menyimpan foto itu kembali ke dalam kotak dengan kelembutan yang hampir penuh hormat. Versi resminya adalah dia bunuh diri. Mereka menemukannya di kamar utama, overdosis obat-obatan. Tapi selalu ada rumor. Rumor seperti apa? Ismi adalah wanita yang cerdas, dosen universitas di bidang sastra, penulis, penuh semangat hidup. Itu tidak cocok dengan gambaran seseorang yang akan bunuh diri. Dan kan please kan kunari dua? Inkan tamumu dua? Ibu Juana berhenti sejenak, seolah mengatur pikirannya. Dia baru saja menikah dengan seorang pria bernama Hardy, pria yang menawan, menurut semua orang yang mengenalnya. Tapi ada sesuatu tentang dia, sesuatu yang terasa tidak benar bagi saya. Ibu Juana bangkit dan berjalan ke jendela, melihat ke jalan di bawah. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Ismi mulai berubah. Dia menjadi lebih pendiam, mengasingkan diri. Kami jarang melihatnya keluar dari apartemen. Hardy mengatakan dia sedang mengerjakan buku penting dan butuh konsentrasi. Tetapi suatu sore saya bertemu dengannya di lift. Dia pucat, kurus, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang dalam. Ketika saya bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dia memegang tangan saya begitu erat hingga meninggalkan bekas. Ibu Juana berbalik ke arah saya. Matanya sekarang basah. Dia bukan seperti yang dia katakan. Itu yang dia bisikan kepada saya. Sebelum saya bisa bertanya lebih lanjut, Hardy muncul di lobi dan dia segera menguasai dirinya, kembali menjadi istri yang pendiam dan patuh itu. Itu adalah terakhir kalinya saya melihatnya hidup. Rasa dingin merayap di punggung saya. Dan apa yang terjadi pada Hardy setelah kematiannya? Dia menghilang. Dia menjual apartemen dengan harga sangat murah dan tidak pernah terlihat lagi. Polisi bahkan menyelidiki, tetapi tidak ada bukti kejahatan. Secara resmi, Ismi bunuh diri saat menderita depresi. Saya mencoba memproses semua itu. Seorang wanita yang meninggal 30 tahun lalu, mengenakan baju kurung biru yang sama dengan yang dijelaskan Xochitl muncul di apartemen saya. Dan bingkai foto ibu saya yang rusak. Ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Lanjut Ibu Juana, membuka kotak itu lagi. Kali ini dia mengeluarkan kliping koran tua yang menguning. Itu adalah catatan kecil tentang meninggalnya Ismi, dengan foto dirinya di sebuah acara akademik. Di sampingnya, seorang wanita yang membuat darah saya membeku. Ini, ibumu, kan? Ayu Permata. Dia dan Ismi adalah teman baik di universitas. Dia yang menemukan jasadnya. Pengungkapan itu menghantam saya seperti sambaran petir. Ibu saya tidak pernah menyebutkan Ismi atau koneksi apapun dengan apartemen saya. Mengapa dia menyembunyikan hal seperti itu? Dan mengapa arwah Ismi merusak fotonya? Saya berterima kasih kepada Ibu Juana dan kembali ke apartemen saya. Pikiran saya kacau. Kisah Ismi dan kematiannya yang misterius, hubungan dengan ibu saya. Semuanya tampak terhubung dengan cara yang belum saya pahami. Saya memasuki apartemen dengan hati-hati. Cahaya siang hari membuat suasana tidak terlalu menakutkan, tetapi saya masih merasakan kehadiran, seolah udara itu sendiri syarat dengan rahasia. Saya langsung menuju kamar utama dan mengambil bingkai foto yang rusak. Saya menatap wajah ibu saya, mencoba membayangkan apa yang telah dia saksikan di kamar yang sama itu 30 tahun yang lalu. Ibu saya telah meninggal 5 tahun yang lalu, korban kanker yang agresif. Di hari-hari terakhir hidupnya, ketika morfin membuatnya bingung, dia sering menggumamkan kalimat-kalimat yang tidak jelas tentang mengatakan kebenaran dan meminta maaf. Saat itu, saya mengaitkannya dengan delirium pengobatan. Sekarang, saya tidak begitu yakin. Saya memutuskan untuk menelepon ayah saya. Mungkin dia tahu sesuatu tentang Ismi dan keterlibatan ibu saya dalam kisah ini. Ayah, aku perlu menanyakan sesuatu.
Apakah ayah kenal seorang wanita bernama Ismi Santika? Teman ibu. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Di mana kamu mendengar nama itu? Dia akhirnya menjawab. Suaranya sangat tegang. Ceritanya panjang. Tapi aku tinggal di apartemen tempat dia tinggal. Tempat dia meninggal. Apa? Kamu ada di apartemen Ismi? Suaranya naik 1 oktav. Sesuatu yang jarang terjadi pada ayah saya yang selalu terkontrol. Rina, keluar dari sana sekarang juga. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang ayah tahu tentang dia? Ini bukan percakapan untuk dibicarakan di telepon. Ayah akan ke sana sekarang juga. Jangan bicara dengan siapapun lagi tentang ini. Mantu talisaan free baru laikan kolan. Dia menutup telepon sebelum saya sempat memprotes. Ayah saya tinggal hampir 3 jam jauhnya, di sebuah kota kecil di pedalaman Jawa, tempat dia pindah setelah kematian ibu saya. Jika dia bersedia melakukan perjalanan itu segera, masalahnya lebih serius dari yang saya bayangkan. Jam-jam berikutnya terasa tak ada habisnya. Saya mencoba bekerja, membalas surat elektronik, apapun untuk mengalihkan pikiran, tetapi tidak mungkin. Kehadiran Ismi seolah melayang di atas saya, tak terlihat tetapi nyata. Terkadang saya mendapat kesan melihat gerakan di sudut mata, atau mencium aroma melati lembut yang bukan milik saya. Ketika bel pintu akhirnya berbunyi, saya berlari ke pintu. Ayah saya tampak menua 10 tahun sejak terakhir kali saya melihatnya. Dia pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang dalam, seolah dia tidak tidur selama berhari-hari. Ayah, apa yang terjadi? Ayah membuatku takut. Time. Daiken kanan Dahlia. Keriputan taraba haran. Dia masuk, melihat sekeliling dengan kecemasan. Ini persis seperti yang saya ingat, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada saya. Ayah pernah ke sini sebelumnya? Mengapa ayah tidak pernah menceritakannya? Dia berjalan perlahan di sekitar apartemen, seolah setiap langkah menyakitkan. Dia berhenti di kaki tangga yang menuju ke lantai 2. Ibumu dan Ismi lebih dari sekadar teman di kampus, Rina. Mereka seperti saudara, tak terpisahkan. Expand Kamatu. Kami duduk di ruang tamu dan ayah saya mulai menceritakan sebuah kisah yang akan selamanya mengubah persepsi saya tentang keluarga saya sendiri. Ismi cerdas, berbakat, tipe orang yang menerangi ruangan manapun. Ibumu memujanya. Mereka punya rencana untuk menulis buku bersama, bepergian keliling dunia, dan kemudian Ismi bertemu Hardi. Ayah saya mengucapkan nama itu seolah itu adalah racun. Pada awalnya dia tampak sempurna, menawan, cerdas, penuh perhatian. Ibumu dan saya baru menikah saat itu, dan kami berempat sering keluar bersama. Tapi tak lama kemudian, segalanya mulai berubah. Hardi posesif, suka mengontrol. Ismi mulai membatalkan janji, menjauh dari teman-teman. Ibumu mencoba campur tangan, tetapi Ismi selalu membela Hardi. Dia berhenti sejenak, mengusap rambutnya yang memutih. Kemudian, suatu malam, Ismi menelepon ibumu. Dia panik. Dia bilang dia menemukan sesuatu yang mengerikan tentang Hardi, sesuatu yang tidak bisa dia katakan di telepon. Dia memohon Ayu untuk datang ke apartemen keesokan paginya. Ibumu berjanji akan datang. Ayah saya menatap saya langsung. Matanya dipenuhi rasa sakit yang lama. Ketika ibumu tiba, dia menemukan Ismi meninggal di kamar utama. Secara resmi dianggap bunuh diri. Tapi ibumu, dia tidak pernah mempercayainya. Dan ayah? Apa yang ayah yakini? Saya yakin Hardi telah membunuh Ismi. Dan saya yakin dia juga akan membunuh ibumu, jika dia mendapat kesempatan. Pengungkapan ayah saya melayang di udara seperti awan beracun yang berat. Saya merasa tubuh saya tenggelam di sofa, seolah gravitasi tiba-tiba meningkat. Semua itu terasa terlalu surreal. Arwah, kematian misterius, rahasia keluarga. Tetapi pada saat yang sama, ada makna yang aneh. Mengapa ibu tidak pernah menceritakan ini padaku? Tanya saya. Suara saya terdengar jauh bahkan bagi telinga saya sendiri. Ayah saya menghela napas, mengusap wajahnya yang lelah. Dia ingin melindungimu. Di tahun-tahun pertama setelah kematian Ismi, ibumu terobsesi untuk membuktikan bahwa Hardi bersalah. Dia mengumpulkan bukti, berbicara dengan tetangga, mengejar petunjuk.
Itu menjadi hampir seperti penyakit. Dan apa yang terjadi? Hardy menghilang sepenuhnya, seolah-olah dia menguap. Dia menjual apartemen, menutup rekening bank, memutuskan semua kontak. Polisi bahkan membuka penyelidikan lebih dalam karena desakan ibumu. Tetapi tanpa jasad, tanpa senjata, tanpa pengakuan. Yang mereka miliki hanyalah seorang wanita dengan riwayat depresi dan sejumlah obat-obatan mematikan dalam darahnya. Saya bangkit, tidak bisa duduk diam. Saya berjalan ke jendela, mengamati kota di luar. Orang-orang menjalani kehidupan normal mereka, tidak menyadari drama yang terjadi di dalam dinding apartemen saya. Dan mengapa ibu berhenti menyelidiki? Ayah saya ragu, dan saya menyadari bahwa kami telah mencapai titik paling sensitif dalam cerita. Karena Hardy mengancamnya secara langsung. Suatu malam, ibumu menerima surat tanpa pengirim. Di dalamnya, hanya ada foto dirinya menggendongmu saat bayi, dengan pesan di baliknya. Saya harap dia hidup lebih lama dari Ismi. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar di punggung saya. Saya berbalik untuk menghadapi ayah saya, yang sekarang tampak memikul beban dunia di pundaknya. Setelah itu, dia berhenti. Dia menyimpan semua bukti yang dia kumpulkan dan tidak pernah menyentuh topik itu lagi. Sampai apa, ayah? Sampai hari-hari terakhir sebelum kematiannya. Morfin, rasa sakit. Saya pikir itu membuatnya menghidupkan kembali saat-saat itu. Dia mulai berbicara tentang Ismi, tentang kebenaran yang tersembunyi. Dia meminta saya mencari kotak bludru biru di dasar lemarinya. Dan ayah mencarinya? Dia menggelengkan kepalanya. Saya pikir itu hanya mengigau dari obat-obatan. Dan, sejujurnya, saya tidak ingin menghidupkan kembali periode itu. Itu adalah masa paling gelap dalam hidup kami. Setelah dia meninggal, saya mendonasikan sebagian besar barang-barangnya. Kotak itu pasti ikut terbawa. Sesuatu muncul dalam ingatan saya. Tunggu. Kotak bludru biru. Kecil, dengan jepitan emas. Ayah saya membuka mata lebar-lebar. Ya, tepat sekali. Bagaimana kamu tahu? Ibu memberiku kotak itu di ulang tahunku yang ke-25, tak lama sebelum dia sakit. Dia bilang itu adalah kenang-kenangan keluarga dan aku harus menyimpannya dengan hati-hati. Saya merasakan jantung saya berdebar. Saya berlari ke kamar tamu, tempat saya meninggalkan kotak-kotak yang belum saya bongkar sejak pindah. Saya mengobrak-abrik barang-barang dengan panik sampai saya menemukan apa yang saya cari. Sebuah kotak bludru biru kecil, elegan, dan antik. Saya kembali ke ruang tamu, tempat ayah saya menunggu dengan tegang. Saya meletakkan kotak itu di meja tengah. Saya tidak pernah membukanya, saya mengakui. Ibu bilang itu hanya perhiasan keluarga. Tidak ada yang istimewa, tetapi memiliki nilai sentimental baginya. Setelah dia meninggal, saya tidak tega. Dan dari Indo Nambulu Maharun, Jana Sarajannya, ayah saya mengulurkan tangan dengan gemetar dan membuka kotak itu. Di dalamnya tidak ada perhiasan, melainkan sebuah kilat USB perak dan sebuah kunci kecil, mungkin untuk brankas atau loker. Ini bukan jenis barang yang biasanya disimpan ibumu, katanya, mengambil kilat USB. Kita harus melihat apa yang ada di dalamnya. Kami menghubungkan perangkat itu ke laptop saya. Hanya ada satu folder bernama I. Di dalamnya, puluhan berkas, foto, dokumen digital, rekaman audio. Kami mulai dengan foto-foto. Sebagian besar menunjukkan Ismi dan ibu saya bersama di universitas, tertawa di pesta, belajar di perpustakaan, berjalan di kampus. Di beberapa foto, muncul seorang pria yang saya duga adalah Hardy. Dia menarik dengan cara konvensional, dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Dokumen-dokumen itu lebih meresahkan. Salinan laporan autopsi Ismi, pernyataan saksi, artikel koran tentang kasus itu, dan sesuatu yang membuat darah saya membeku, halaman-halaman dari apa yang tampak seperti buku harian. Itu halaman-halaman dari buku harian Ismi. Ayah saya membenarkan. Membaca dari balik bahu saya. Bagaimana ibumu mendapatkan ini? Saya membuka salah satu berkas audio. Suara ibu saya memenuhi ruangan, metodis dan profesional seperti biasanya. Berkas 17. Wawancara dengan Bapak Surya Wibowo, petugas keamanan gedung pada tahun 1993,
Tanggal 12 Mei 1995. Suara pria, tua dan bergetar, mulai berbicara. Ya Bu, saya ingat malam itu. Bapak Hardy meninggalkan gedung sekitar pukul 11 malam. Dia tampak gelisah, membawa koper. Dia bilang dia akan mencari obat untuk istrinya di apotek 24 jam. Saya merasa aneh karena dia mengenakan jaket tebal. Padahal itu malam musim panas yang hangat. Ketika dia kembali, hampir 2 jam kemudian, dia tidak membawa obat apapun dan jaketnya tampak lebih tebal. Keesokan paginya, ibu menemukan Nyonya Ismi. Ezara Daralu 5, Tatimpulia Kemendoria Kadolia Raha. Kami mendengarkan rekaman demi rekaman. Pernyataan dari tetangga yang sering mendengar pertengkaran, dari seorang asisten rumah tangga yang melihat memar di lengan Ismi, dari seorang apoteker yang membenarkan bahwa Hardy telah membeli obat-obatan terkontrol dalam jumlah besar di minggu-minggu sebelum kematian Ismi. Ibumu membangun seluruh kasus melawan Hardy. Gumam ayah saya, terlihat terpengaruh. Jauh lebih lengkap dari yang saya bayangkan. Anarjoga, Konpadikun, Kripuna Yumajos, Kripuna Taman Prezan Baidara, berkas audio terakhir bertanggal hanya seminggu sebelum kematian ibu saya. Suaranya lemah, terpengaruh oleh penyakit, tetapi masih bertekad. Rekaman terakhir. Setelah bertahun-tahun ini saya akhirnya menemukan Hardy. Dia berganti nama, penampilan, membangun kehidupan baru. Tapi itu dia. Saya yakin. Buktinya semua ada di sini. Jika sesuatu terjadi pada saya ingin kalian tahu. Hardy Wibowo sekarang bernama Arman Solihin, tinggal di Yogyakarta. Dan, rekaman itu terputus tiba-tiba. Ayah saya dan saya saling memandang, terkejut. Ibu menemukannya, bisik saya. Setelah sekian lama, suara tiba-tiba mengejutkan kami. Sesuatu telah jatuh di lantai atas. Ayah saya dan saya membeku, saling bertukar pandangan cemas. Pasti hanya angin, gumam saya, tanpa keyakinan. Ayah saya bangkit perlahan. Saya akan memeriksa. Tidak. Saya ikut. Saya bersikeras, mengambil ponsel saya untuk menggunakannya sebagai senter. Kami menaiki tangga dengan hati-hati. Setiap anak tangga berderit di bawah kaki kami seperti peringatan. Lorong di lantai atas gelap, meskipun saat itu sudah sore. Tirai tebal menghalangi sebagian besar cahaya alami. Kami berjalan menuju kamar utama, dari mana suara itu tampaknya berasal. Pintunya sedikit terbuka. Saya mendorongnya perlahan, menyingkap kamar yang kosong. Semuanya tampak normal, kecuali satu detail. Semua bingkai foto di meja rias diletakkan terbalik. Tidak hanya bingkai ibu saya. Seseorang ada di sini. Bisik ayah saya, suaranya bergetar. Saya mendekati meja rias dan memperhatikan sesuatu yang belum pernah saya sadari sebelumnya. Di belakang bingkai foto, di dinding, ada retakan kecil. Atau lebih tepatnya, itu bukan retakan, melainkan garis tipis dan hampir tak terlihat. Ayah, lihat ini, panggil saya, mengusap jari saya pada tanda itu. Dia mendekat, menyesuaikan kacamatanya untuk melihat lebih baik. Sepertinya sebuah pintu. Saya menekan dinding di sekitar garis itu dan, yang mengejutkan kami, sebuah kompartemen kecil terbuka. Brankas tersembunyi yang tidak pernah saya bayangkan ada di sana. Di dalamnya, hanya ada amplop menguning oleh waktu. Ayah saya mengambil amplop itu dengan tangan gemetar dan membukanya. Di dalamnya, selembar kertas terlipat dan sebuah foto tua. Dalam foto itu, Ismi tersenyum, mengenakan baju kurung biru tua yang sama, duduk di bangku taman. Di sampingnya, Hardy memeluknya dari pinggang. Kami membalik foto itu, dan tertulis tangan dengan kaligrafi elegan adalah kata-kata selamanya milikmu, apapun yang terjadi. Surat itu pendek, ditulis tangan dengan kaligrafi yang sama. Ayu tersayang, jika kamu membaca ini, berarti kecurigaan saya benar. Hardy bukan seperti yang dia katakan. Saya menemukan dokumen di studionya, identitas lain, catatan tentang istri sebelumnya yang menghilang dalam keadaan mencurigakan. Dia tahu, dan saya takut apa yang mungkin terjadi. Saya mencatat semuanya dalam buku harian merah, tersembunyi di bawah papan longgar dekat jendela kamar. Jika sesuatu terjadi pada saya, kamu akan tahu di mana mencarinya. Maafkan saya karena melibatkan kamu dalam hal ini.
Kamu adalah sahabat terbaik yang pernah ada. Dengan cinta, Ismi. Mani nomos kabigeina, tuk rimuhais aido, Cibai ardu janman. Saya terperangah, memegang potongan kertas yang mewakili kontak terakhir Ismi dengan dunia. Sebuah surat yang mungkin tidak pernah dilihat oleh ibu saya, tersembunyi di brankas rahasia itu. Siapa yang menaruhnya di sana? Hardi untuk menyembunyikan bukti? Atau Ismi sendiri? Tahu bahwa itu akan terlambat. Papan yang longgar, kata ayah saya, melihat lantai kamar. Kita harus menemukannya. Kami mulai memeriksa lantai kayu, mengetuk perlahan dengan buku-buku jari, mendengarkan variasi suara. Dekat jendela, seperti yang dijelaskan Ismi, salah satu papan menghasilkan suara yang berbeda, lebih berongga. Ayah saya berhasil mengangkatnya dengan sedikit usaha, menyingkap ruang kecil yang berdebu. Tidak ada buku harian. Seseorang sudah ada di sini, saya menyimpulkan, merasakan campuran kekecewaan dan kelegaan. Sebagian dari diri saya ingin menemukan kebenaran, tetapi sebagian lainnya takut dengan apa yang mungkin diungkapkan oleh kebenaran itu. Ibumu pasti menemukannya, saran ayah saya. Dari sanalah semua bukti yang dia kumpulkan pasti berasal. Saat itu kami merasakan aliran udara dingin melewati kamar. Meskipun semua jendela tertutup, aroma melati yang pernah saya rasakan sebelumnya semakin kuat. Seolah-olah Ismi ada di sana, tidak terlihat tetapi hadir, menemani penemuan kami. Dia mencoba memberitahu kita sesuatu. Gumam saya, tidak peduli apakah itu terdengar tidak masuk akal. Arwahnya gelisah, tidak lengkap. Arakandarna, kalukataranandarna kumantrumiasan, arakalukataranandarna taranandar. Ayah saya, yang selalu pragmatis, tidak mencemooh saran saya seperti yang saya harapkan. Sebaliknya, dia mengangguk perlahan. Ayu akan mengatakan hal yang sama. Dia selalu percaya bahwa Ismi tidak akan tenang selama kebenaran belum terungkap. Kami kembali ke ruang tamu. Tempat laptop masih menampilkan berkas-berkas yang telah dikumpulkan ibu saya. Kunci yang kami temukan di kotak beludru biru masih menjadi misteri. Itu tidak cocok dengan kunci apapun di apartemen atau brankas yang kami temukan. Kita perlu mencari tahu apa yang terjadi pada Hardi atau Arman, kata saya, bertekad. Ibu menemukannya. Kita harus menyelesaikan apa yang ibu mulai. Ayah saya tampak ragu-ragu. Rina, ini bisa berbahaya jika dia benar-benar membunuh Ismi. Jika dia mengancam ibumu, kita sudah terlibat, ayah. Dan Ismi pantas mendapatkan keadilan, meskipun terlambat. Ataharwalamujuna. Saya menghabiskan jam-jam berikutnya meninjau berkas-berkas yang ditinggalkan ibu saya, mencari petunjuk apapun tentang identitas baru Hardi. Rekaman terakhir menyebut Yogyakarta, tetapi kota wisata itu menerima ribuan pengunjung setiap tahun. Menemukan seseorang di sana, terutama seseorang yang tidak ingin ditemukan, akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sampai saya menemukan berkas yang belum kami sadari sebelumnya, tersembunyi di subfolder. Itu adalah laporan rekening bank atas nama Arman Solihin, dengan alamat cabang di Yogyakarta. Itu tidak banyak, tetapi itu adalah permulaan. Kita akan pergi ke Yogyakarta? Tanya ayah saya, khawatir. Tidak, jawab saya setelah beberapa saat merenung. Kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Jika Hardi membunuh Ismi, jika dia melarikan diri dan membangun kehidupan baru, dia pasti tidak ingin masa lalunya terungkap. Apa yang akan terjadi jika kita mengancam untuk membongkar masa lalu itu? Ayah saya menatap saya dengan cemas. Kamu menyarankan agar kita menghubungi calon pembunuh? Rina, itu gila. Tidak secara langsung, tetapi kita bisa menciptakan situasi yang memaksanya untuk menampakkan diri. Saya menghabiskan malam itu menyusun rencana. Saya membuat postingan anonim di platform daring yang menyebutkan bahwa saya sedang menulis buku tentang kasus kematian Ismi Santika yang belum terpecahkan dan bahwa bukti baru menunjuk pada keterlibatan suaminya, Hardi Wibowo, yang sekarang tinggal dengan nama Arman Solihin di Yogyakarta. Saya menyertakan detail yang cukup untuk terlihat kredibel, tetapi cukup samar untuk tidak mengungkapkan semua yang kami ketahui. Ayah saya memperhatikan dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Kamu sekuat ibumu, komentarnya dengan senyum sedih. Tapi saya juga khawatir kamu akan berakhir seperti dia. Saya tidak akan berakhir seperti dia, janji saya.
Kita akan menyelesaikan ini bersama-sama sampai akhir. Keesokan harinya, saya menerima pemberitahuan bahwa seseorang telah berkomentar di postingan saya. Itu adalah pesan pribadi dari pengguna anonim. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Ismi bunuh diri. Versi lain apapun adalah kebohongan. Berhenti selagi kamu masih bisa. Atanatoli Normadikandalaika. Saya menunjukkan pesan itu kepada ayah saya, yang menjadi pucat. Itu dia, pasti dia. Tepat seperti yang kita harapkan. Saya setuju, merasakan campuran ketakutan dan kegembiraan. Sekarang kita ke langkah berikutnya. Saya membalas pesan itu. Saya punya buku harian merah Ismi. Saya ingin bicara. Jawabannya datang hampir seketika. Kamu bohong. Tidak. Saya tahu tentang Santi, istri pertama. Saya tahu tentang dokumen palsu. Saya tahu segalanya. Alamagan, takulanggankan formatuha, jukunan jungga salatogan. Ada jeda panjang sebelum pesan berikutnya. Temui saya besok, pukul 3 sore, di warung kopi senja di Yogyakarta. Datang sendirian. Tanpa polisi, tanpa tipuan. Atau saya tidak akan pernah bicara denganmu lagi. Saya menunjukkan pesan itu kepada ayah saya, yang langsung memprotes. Saya tidak akan membiarkan kamu bertemu pria itu sendirian. Itu terlalu berbahaya. Saya tidak punya pilihan. Saya berargumen. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk menemukan kebenaran. Untuk mendapatkan keadilan bagi Ismi. Dan untuk ibu. Perjalanan ke Yogyakarta keesokan paginya sunyi dan tegang. Ayah saya bersikeras menemani saya, meskipun Hardi, atau Arman seperti namanya sekarang, memperingatkan agar saya datang sendirian. Kami sepakat bahwa dia akan berada pada jarak yang aman, mengawasi pertemuan itu tanpa terlihat. Warung kopi senja berada di salah satu jalan tersibuk di kota wisata itu, dikelilingi oleh toko-toko dan restoran yang ramai dengan pengunjung. Tempat umum untuk pertemuan berbahaya seperti itu tampaknya merupakan pilihan yang aneh, tetapi juga memberi saya rasa aman yang palsu. Bagaimanapun, siapa yang akan mencoba sesuatu di siang hari bolong dengan puluhan saksi di sekitar? Saya tiba setengah jam sebelum waktu yang disepakati dan memilih meja yang strategis, dari mana saya bisa melihat pintu masuk dan meja-meja di sekitarnya. Saya memesan kopi yang tidak bisa saya minum. Perut saya terlalu tegang karena kecemasan. Dalam 32 tahun hidup saya tidak pernah merasa begitu terekspos dan rentan. Pukul 2.58 sore, dia masuk. Saya langsung mengenalinya, meskipun ada perubahan. Rambutnya, yang dulu gelap di foto-foto lama, kini benar-benar putih. Kerutan dalam menandai wajahnya, tetapi mata dingin dan penuh perhitungan itu, sama dengan yang mengawasi saya dari foto-foto bersama Ismi. Dia berjalan langsung ke meja saya, tanpa ragu, seolah dia tahu persis siapa saya. Dia duduk di depan saya dengan ketenangan yang mengganggu. Kamu persis seperti ibumu, adalah hal pertama yang dia katakan. Suaranya lembut dan terkontrol. Determinasi yang sama di mata, ketidakmampuan yang sama untuk meninggalkan masa lalu. Saya merasakan hawa dingin menjalar di punggung saya mendengar suara itu menyebut ibu saya dengan keakraban seperti itu. Saya memaksa diri untuk mempertahankan postur, mengingat rencana itu. Bapak Solihin? Atau haruskah saya memanggil Anda Bapak Wibowo? Jawab saya, mencoba menjaga suara saya tetap tegas. Senyum dingin terbentuk di bibirnya. Arman baik-baik saja. Hardi Wibowo sudah lama mati, bersama Ismi. Itu yang ingin saya bicarakan. Tentang bagaimana Ismi benar-benar meninggal. Dia mengamati saya untuk waktu yang lama, seolah menilai seberapa jauh saya tahu seberapa berbahayanya saya baginya. Ismi bunuh diri. Itu yang tercatat dalam catatan resmi. Versi lain apapun hanyalah spekulasi. Saya punya bukti yang menunjukkan sebaliknya. Ah, ya, buku harian merah yang terkenal itu, dia tertawa, suara hampa tanpa humor. Kamu bohong. Sama seperti ibumu berbohong selama bertahun-tahun. Jika buku harian itu benar-benar ada, Ismi tidak akan pernah dinyatakan bunuh diri. Ibumu pasti akan mendapatkan keadilan yang dia cari. Saya mempertahankan pandangan saya tetap pada matanya. Ibu saya menemukan buku harian itu, dan bukti lain.
Hanya saja dia tidak punya waktu untuk menggunakannya sebelum meninggal karena kanker. Dia menyelesaikan dengan kekejaman yang membuat saya menelan ludah. Nasib yang ironis, bukan? Bertahun-tahun mengejar hantu, dan pada akhirnya, yang membawanya pergi adalah biologi itu sendiri. Saat itu, saya membencinya lebih dari siapapun yang pernah saya benci. Cara kasualnya berbicara tentang kematian ibu saya, penghinaan dalam suaranya, semuanya membenarkan kecurigaan saya tentang pria macam apa dia sebenarnya. "Mengapa Anda membunuhnya?" tanya saya langsung, meninggalkan permainan itu. "Apa yang Ismi temukan yang begitu berbahaya?" Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi keras dan tak tertembus. "Hati-hati dengan apa yang kamu katakan, Nak. Tuduhan seperti itu bisa memiliki konsekuensi serius. Saya bersedia mengambil risiko. Sama seperti ibumu? Kamu tahu dia hampir berhasil kan? Tinggal sedikit lagi." Tapi kemudian, yah, penyakitnya lebih cepat. Dia menyesap kopi yang telah dia pesan. Matanya tidak pernah meninggalkan mata saya. Sedih, bukan? Menginvestasikan waktu puluhan tahun dalam kasus yang sia-sia, hanya untuk meninggal sebelum melihat hasil apapun. Sesuatu dalam kata-katanya sangat mengganggu saya. Cara dia berbicara tentang penyakit ibu saya tampaknya syarat dengan pengetahuan mendalam yang seharusnya tidak dia miliki. "Bagaimana Anda tahu dia sakit?" tanya saya, merasakan jenis ketakutan baru tumbuh di dalam diri saya. Dia menyadari kesalahannya, tetapi dengan cepat menguasai diri. Berita menyebar. Ibumu melacak saya juga mengawasinya. Kehati-hatian dasar. Tetapi saya tidak lagi mempercayainya. Kecurigaan yang mengerikan mulai terbentuk di pikiran saya. Kanker ibu saya muncul tiba-tiba. Stadium lanjut ketika didiagnosis. Para dokter terkejut dengan agresivitasnya. Kanker memang seperti itu. Tidak terduga. Atau itu bukan kanker sama sekali. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah saya. "Hati-hati dengan jalan yang kamu ikuti, Rina. Beberapa kebenaran terlalu berbahaya untuk ditemukan. Anda meracuninya," bisik saya. Kenyataan menghantam saya seperti pukulan. "Sama seperti yang Anda lakukan pada Ismi." Perlahan, tanpa disadari, membuatnya tampak seperti penyakit alami. Arman bersandar di kursi. Ekspresinya sekarang benar-benar dingin. "Buktikan." Saat itu saya merasakan kehadiran di sisi saya. Itu bukan ayah saya, yang seharusnya mengawasi dari jauh. Itu adalah seorang wanita tua, rambut putih disanggul rapi. Saya langsung mengenalinya. Ibu Juana. "Halo, Hardy," katanya. Suaranya sangat tegas untuk usianya. Atau haruskah saya mengatakan Arman? Pria di depan saya menjadi pucat, seolah dia melihat hantu. "Juana? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya datang untuk bersaksi, seperti yang seharusnya saya lakukan 30 tahun lalu." Dia meletakkan tangan di bahu saya, menghibur. "Kita tidak sendirian, Hardy. Kita tidak pernah sendirian." Saat itulah saya melihat orang lain mendekat. Ayah saya, tentu saja, tetapi juga seorang pria parubaya yang tidak saya kenali, mengenakan seragam petugas keamanan, dan seorang wanita tua memegang map dokumen. Surya Wibowo. Pria itu memperkenalkan diri. "Saya adalah petugas keamanan malam itu." Saya tidak pernah lupa apa yang saya lihat. "Dokter Nita Santosa," kata wanita itu. "Saya adalah dokter forensik selama 40 tahun. Ibumu mencari saya sebelum dia meninggal. Saya menganalisis sampel rambutnya. Kadar arseniknya signifikan. Arlas tarikan biagayan kup." Hardy melihat sekeliling seperti binatang yang terpojok. "Ini konyol. Sebuah rekayasa. Kalian tidak punya bukti apapun. Kami punya buku harian itu," tegas saya, "berbohong untuk terakhir kalinya. Dan kami punya sesuatu yang lebih baik. Saksi hidup. Orang-orang yang bersedia bicara. Kali ini Anda tidak akan lolos." Dia bangkit tiba-tiba, menjatuhkan cangkir kopi. "Ini belum berakhir," ancamnya, sebelum mencoba keluar dengan tergesa-gesa. Tetapi di pintu keluar warung kopi, 2 polisi menunggunya. Ayah saya telah memperingatkan pihak berwenang, menyajikan bukti yang dikumpulkan ibu saya. Rekaman, dokumen, analisis. Dan sekarang,
Kesaksian terakhir dari orang-orang yang diam karena takut selama 30 tahun. Saat polisi memborgolnya, saya merasakan angin sepoi-sepoi melewati saya, membawa aroma melati yang sama itu, untuk sesaat. Mungkin trik cahaya, mungkin sesuatu yang lain. Saya pikir saya melihat seorang wanita berbaju kurung biru tua berdiri di dekat pintu, mengawasi semuanya dengan senyum tenang. Saya kembali ke rumah malam itu dengan perasaan yang tidak bisa saya definisikan sepenuhnya. Itu tidak persis damai, karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Itu tidak persis sebuah penutupan, karena rasa sakit kehilangan ibu saya masih terlalu segar. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih mendasar. Perasaan bahwa ketidakadilan lama akhirnya sedang diperbaiki. Ayah saya memutuskan untuk tinggal bersama saya selama beberapa hari. Kehadirannya menghibur, terutama di malam hari. Ketika suara-suara apartemen tampak lebih intens, lebih signifikan. Tetapi, anehnya, saya tidak lagi merasa takut. Jika Ismi masih di sana, sekarang dia adalah kehadiran yang baik, mungkin bahkan melindungi. Keesokan malamnya, saya menemukan bingkai foto ibu saya menghadap ke atas di meja rias. Kaca itu utuh secara ajaib, tanpa retakan yang memecahnya. Di sampingnya, seikat kecil bunga melati segar yang jelas bukan saya yang meletakkannya. Hari-hari setelah penangkapan Hardy adalah roller coaster emosional. Berita menyebar dengan cepat, menghidupkan kembali minat pada kasus Ismi. Wartawan menelepon terus-menerus, menginginkan detail tentang bagaimana kami berhasil memecahkan kasus 3 dekade. Jaksa menghubungi, ingin merekonstruksi dakwaan yang kuat. Ayah saya, Ibu Juana, Surya, dan Dr. Nita memberikan pernyataan resmi. Bukti yang dikumpulkan ibu saya selama bertahun-tahun, kini dilengkapi dengan pemeriksaan toksikologi pada sampel rambut yang diawetkan, melukiskan gambaran yang menghancurkan. Hardy telah meracuni Ismi secara bertahap, membuatnya tampak seperti depresi yang memuncak dalam bunuh diri. Bertahun-tahun kemudian, menemukan bahwa ibu saya akan mengungkap kebenaran, dia melakukan hal yang sama padanya. Kasus ini menjadi sensasi nasional. Si peracun wanita, begitulah sekarang koran menyebutnya. Penyelidikan lebih dalam mengungkapkan bahwa Ismi bukan korban pertamanya. Sebelumnya, ada Santi, istri pertamanya yang menghilang secara misterius dalam perjalanan ke luar negeri. Dan setelah ibu saya, ada seorang tunangan di Yogyakarta yang meninggal karena sebab alami hanya 2 tahun yang lalu. Pola suram manipulasi dan pembunuhan selama puluhan tahun. Di tengah semua kekacauan ini, saya mendapati diri saya berayun di antara emosi yang berbeda. Ada kepuasan, tentu saja, karena akhirnya mendapatkan keadilan bagi Ismi dan ibu saya. Ada juga kemarahan mendalam yang melanda saya di malam-malam tanpa tidur, memikirkan bagaimana ibu saya telah direnggut dari saya, bukan oleh penyakit kejam, melainkan oleh kejahatan yang diperhitungkan dari seorang pria yang telah dia hadapi sendirian selama bertahun-tahun. Tetapi ada juga rasa kosong yang aneh. Seolah-olah, setelah semua pencarian jawaban yang panik ini, saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya sekarang setelah saya memilikinya. Suatu sore, duduk di ruang tamu dengan map bukti berserakan di meja, materi yang dikembalikan oleh jaksa sementara agar saya mengaturnya dengan lebih baik, saya menemukan sesuatu yang belum pernah saya perhatikan sebelumnya. Itu adalah catatan tulisan tangan ibu saya, bertanggal 3 hari sebelum kematiannya. Untuk Rina tersayangku, saya harap kamu tidak perlu membaca ini, tetapi jika kamu membacanya, berarti saya tidak dapat menyelesaikan apa yang saya mulai. Saya mengejar kebenaran tentang Ismi selama hampir 30 tahun, bukan hanya karena dia pantas mendapatkan keadilan, tetapi karena saya mengerti bahwa kejahatan yang dibiarkan tanpa konsekuensi hanya tumbuh dan menyebar. Hardy adalah, dan masih, monster yang menyamar sebagai pria, dan saya tidak tahan memikirkan dia bebas untuk menghancurkan lebih banyak kehidupan. Jika kamu membaca ini, nak, berarti dia berhasil membungkam saya juga. Jangan salahkan dirimu karena tidak menyadarinya. Saya menyembunyikan semuanya darimu dengan sengaja, untuk menjagamu tetap aman. Yang saya minta darimu sekarang adalah kamu membuat keputusan sadar. Kamu dapat melanjutkan pencarian ini atau kamu dapat memilih untuk menjalani hidupmu dengan damai. Pilihan apapun akan benar, selama itu benar-benar milikmu. Jangan biarkan kebencian dan obsesi melahapmu seperti yang hampir melahap saya.
Kebenaran itu penting, tetapi kebahagiaanmu lebih penting. Terlepas dari apa yang terjadi, kamu harus tahu bahwa saya mencintaimu lebih dari apapun dan bahwa, bagaimanapun juga, Ismi dan saya akan selalu menjagamu, dengan segenap cinta saya, Ibu. Air mata datang tanpa peringatan, intens dan katarsis. Saya menangis untuk ibu saya, untuk Ismi, untuk semua korban Hardi. Saya menangis untuk kebenaran yang datang terlambat bagi banyak orang. Tetapi saya terutama menangis untuk diri saya sendiri, untuk putri yang tumbuh tanpa tahu, untuk orang dewasa yang sekarang memikul beban warisan rasa sakit dan keberanian. Malam itu saya melakukan sesuatu yang sudah lama tidak saya lakukan. Saya membuka botol jus buah, menyetel musik, dan membiarkan diri saya merasa. Tidak hanya rasa sakit dan kemarahan, tetapi juga kelegaan dan, yang mengejutkan, awal kedamaian. Seperti yang telah ditulis ibu saya, kebenaran itu penting, tetapi hidup saya juga penting. Ketukan di pintu mengejutkan saya dari pikiran saya. Itu adalah Ibu Juana, memegang kotak kecil di tangannya. "Bolehkah saya masuk, Nak?" Tanyanya dengan cara yang lembut. "Saya menemukan sesuatu yang menurut saya harus kamu miliki." Kami duduk di ruang tamu dan dia menyerahkan kotak itu kepada saya. Di dalamnya ada sebuah buku kecil bersampul kulit merah, usang oleh waktu. "Buku harian Ismi," bisik saya, tidak percaya dengan apa yang saya lihat. "Tapi, bagaimana?" Ibu Juana tersenyum sedih. "Ismi memberikannya kepada saya sore sebelum kematiannya. Dia bilang jika sesuatu terjadi padanya, saya harus menyimpannya dengan aman sampai aman untuk diserahkan kepada Ayu. Tapi, mengapa ibu tidak pernah memberikannya kepada ibu saya?" Saya mencoba, Nak. Tetapi saat itu, Hardi masih di sekitar, mengawasi. Dia mengancam keluarga saya ketika dia menyadari bahwa saya tahu terlalu banyak. Ketika saya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mencari ibumu, bertahun-tahun kemudian, dia sudah terlalu sakit. "Indaru, Atarisarade, Karadaru, Maluradaru." Saya memegang buku kecil itu di tangan saya, merasakan bebannya. Tidak hanya fisik, tetapi juga historis, emosional. Kata-kata terakhir Ismi, kecurigaannya, ketakutannya, kesaksian yang datang terlambat untuk menyelamatkannya, terlambat untuk menyelamatkan ibu saya, tetapi mungkin tidak terlambat untuk keadilan akhir. "Apakah kamu akan menyerahkannya kepada polisi?" tanya Ibu Juana. "Ya," jawab saya setelah jeda, "tapi saya akan membacanya dulu, saya berutang pada mereka." Alamat Jaika. Ketika Ibu Juana pergi, saya membuka buku harian itu dengan hati-hati. Kaligrafinya sama dengan surat yang kami temukan, elegan tetapi gugup, seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Saya membaca entry pertama. "Buku harian tersayang, hari ini saya menemukan sesuatu tentang Hardi yang membuat saya terkejut. Saat saya mengatur studinya, saya menemukan dokumen palsu, identitas baru sedang dibangun. Saya juga menemukan kliping koran tentang hilangnya istri pertamanya, Santi, sesuatu yang tidak pernah dia sebutkan. Dan, yang lebih mengganggu, saya menemukan botol-botol kecil berisi zat yang saya curigai adalah racun. Saya takut apa artinya ini, takut apa yang bisa dia lakukan jika dia tahu saya tahu. Saya merasa semakin lemah dalam beberapa bulan terakhir. Apakah itu suplemen yang dia bersikeras saya minum? Saya perlu bicara dengan Ayu. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saya harus hati-hati, sangat hati-hati. Ismi. Entry terakhir, bertanggal hari kematiannya, hanya satu kalimat. Dia tahu saya tahu. Saya menutup buku harian itu, merasakan hawa dingin. Itu adalah konfirmasi akhir, bukti definitif yang akan menyegel nasib Hardi. Keesokan harinya, saya akan menyerahkan kesaksian diam itu kepada kejaksaan. Malam itu, saya bermimpi tentang ibu saya dan Ismi. Mereka bersama di taman yang cerah, tertawa seperti di foto-foto lama universitas. Dalam mimpi itu, ibu saya berbalik ke arah saya dan berkata, "Sudah, Nak, kita bebas. Kamu juga bebas." Saya bangun dengan sinar matahari pertama dan kepastian yang tenang bahwa tahap penting dalam hidup saya telah selesai. Kejahatan telah terungkap, keadilan sedang berjalan, dan sekarang saya punya keputusan untuk dibuat, persis seperti yang telah ditulis ibu saya.
Saya mengambil buku harian itu dan pergi ke kejaksaan. Saya menyerahkannya secara pribadi, menjelaskan asal dan kepentingannya. Jaksa, seorang pria parubaya dengan mata ramah, berterima kasih kepada saya dan mengucapkan kata-kata yang akan tetap bersama saya. Ibumu dan Ismi akan sangat bangga. Tidak semua orang akan berhasil menutup kisah yang belum selesai selama 3 dekade. Saat saya meninggalkan pengadilan, saya merasakan angin sepoi-sepoi yang sama dan aroma melati. Saya tersenyum ke langit biru musim gugur, tahu bahwa, bagaimanapun juga, mereka bersama saya, mereka akan selalu ada. 6 bulan berlalu sejak hari Ibu Juana menyerahkan buku harian merah itu kepada saya. Pengadilan Hardy, atau Arman, seperti yang masih dia tegaskan, sedang berlangsung. Proses kompleks yang menggali puluhan tahun kebohongan dan manipulasi. Pembelaannya mencoba membatalkan bukti, mengkategorikan buku harian itu sebagai fantasi dan mempertanyakan rantai bukti yang dikumpulkan ibu saya. Tetapi teka-teki itu terlalu lengkap untuk dibongkar sekarang. Kisah itu mengambil proporsi yang tak terduga. Seorang produser film dokumenter mencari saya, tertarik untuk mengubah kasus itu menjadi serial. Wartawan menginginkan wawancara eksklusif, penerbit menawarkan kontrak buku. Semua perhatian itu membingungkan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa tidak ada Ismi atau Ayu yang dilupakan lagi. Mengenai apartemen, ya, saya memutuskan untuk menjualnya, bukan karena takut. Anehnya, kehadiran Ismi menjadi hampir menghibur belakangan ini, melainkan karena sudah waktunya untuk awal yang baru. Kisah itu telah mencapai akhir yang alami, dan saya perlu menulis bab saya sendiri. Di hari terakhir sebelum pindah, saya naik ke kamar utama untuk terakhir kalinya. Kamar itu kosong sekarang, hanya lantai kayu dan dinding telanjang yang menyaksikan puluhan tahun rahasia dan rasa sakit. Terima kasih, kata saya keras-keras ke kamar kosong itu, karena telah menemukan saya, karena mempercayai saya untuk menyelesaikan ini. Aroma melati yang lembut memenuhi udara, seperti jawaban diam. Saya tersenyum. Tahu bahwa itu akan menjadi terakhir kalinya saya merasakan kehadiran itu. Saat saya menuruni tangga, saya menemukan Ibu Juana menunggu di ruang tamu. Dia telah menjadi teman dekat dalam beberapa bulan terakhir. Ikatan hidup dengan masa lalu yang membantu memberi makna pada masa kini. Jadi, kamu benar-benar akan pergi? Tanyanya. Tatapannya menyapu dinding kosong tempat foto-foto saya dulu berada. Ya, sudah waktunya untuk melanjutkan. Kemana kamu akan pergi? Saya belum tahu pasti. Mungkin bepergian sebentar. Menulis buku tentang semua ini. Melihat dunia yang tidak bisa dilihat oleh ibu saya dan Ismi. Oksan. Ibu Juana tersenyum. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan yang hanya bisa dibawa oleh usia. Mereka akan bangga padamu. Tahukah kamu? Bukan hanya karena telah mengungkap kebenaran, tetapi karena memilih untuk hidup setelah ini. Saya menyerahkan sebuah bungkusan kecil, sebuah kotak yang berisi bingkai foto yang telah rusak dan kemudian dipulihkan secara misterius. Saya ingin ibu menyimpannya, untuk mengingat mereka dan mengingat kita. Dia menerima hadiah itu dengan air mata di matanya. Dan untuk mengingatmu, nak, jangan lupa untuk mengunjungi kami. Saya tidak akan pernah bisa lupa. Pagi hari kepindahan, saat saya memuat kotak terakhir ke mobil, telepon saya berdering. Itu adalah jaksa kasus itu. Nona Rina? Saya punya berita, Hardy mengaku. Saya berhenti di tengah gerakan. Tidak percaya. Bagaimana? Mengapa? Buktinya sangat banyak. Buku harian Ismi adalah titik akhir. Jelas jaksa, tetapi ada lebih dari itu. Selama interogasi, dia mengakui kasus lain. Wanita lain yang kami curigai, tetapi tidak memiliki bukti konkret. Total. 5 korban selama 4 dekade. Saya duduk di tangga masuk. Kaki saya tiba-tiba lemas. Ya Tuhan. Dia mencoba menego pengurangan hukuman sebagai imbalan atas informasi tentang di mana sisa-sisa beberapa korban yang jasadnya tidak pernah ditemukan. Itu adalah kemajuan yang signifikan. Dan pengakuan tentang ibu saya? Apakah dia mengakuinya? Ada keheningan singkat di ujung telepon. Ya. Dia menjelaskan prosesnya secara rinci. Bagaimana dia memberikan arsenik dalam dosis kecil selama berbulan-bulan, bagaimana dia menanamkan gagasan penyakit mematikan di kepala ibu dan semua orang di sekitarnya.
Itu, teliti. Saya menutup mata, merasakan campuran rasa sakit dan kelegaan. Terima kasih telah memberitahu saya. Kamu pantas mendapatkannya, Rina. Tanpa kamu, wanita-wanita ini tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Intribur, kenkan kanamu? Setelah menutup telepon, saya duduk di sana selama beberapa menit, membiarkan informasi itu meresap. Hardy telah mengaku, pria yang menghancurkan begitu banyak kehidupan akhirnya akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Itu tidak mengembalikan ibu saya, atau Ismi, atau korban lainnya, tetapi itu menutup siklus yang tampaknya tidak memiliki akhir. Ayah saya datang untuk membantu dengan kotak-kotak terakhir, dan menemukan saya masih duduk di pintu masuk. Semua baik-baik saja, nak? Hardy mengaku. Semuanya. Dia duduk di samping saya, merangkul bahu saya. Kami diam untuk waktu yang lama, berbagi rasa sakit yang tidak akan pernah bisa diungkapkan sepenuhnya oleh kata-kata. Ibumu akan damai sekarang, katanya akhirnya. Dia mendedikasikan separuh hidupnya untuk ini. Saya tahu. Saya hanya berharap dia bisa melihat akhirnya. Mungkin dia melihatnya, dengan satu atau lain cara. Saya memikirkan aroma melati, foto yang dipulihkan, tanda-tanda kecil yang saya alami dalam beberapa bulan terakhir. Apakah terlalu aneh untuk percaya bahwa, bagaimanapun juga, ibu saya dan Ismi telah hadir selama perjalanan ini? Sore hari itu juga, saat saya mengatur kotak-kotak terakhir di mobil, sebuah taksi berhenti di depan gedung. Seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun turun, melihat bingung pada alamat di kertas di tangannya. "Bisa saya bantu?" tanya saya, memperhatikan tatapannya yang bingung. "Saya mencari Rina Permata," jawabnya dengan malu-malu. "Itu saya." Wanita muda itu tampak terkejut, lalu gugup. "Nama saya Santi, Santi Putri." "Santi? Apakah kamu kerabat Dokter Nita?" "Dia nenek saya," jawabnya. Penggunaan kata lampau memperingatkan saya bahwa sesuatu telah terjadi. "Dia? Dia meninggal minggu lalu, dengan tenang, saat tidur." Saya merasakan ada yang mengganjal di dada saya. Dokter Nita sangat penting dalam membuktikan keracunan ibu saya. Saya turut berduka cita atas kehilangan Anda. "Terima kasih." Sebelum dia pergi, nenek meminta saya untuk menyerahkan ini kepada Anda. Dia bilang itu penting. Santi mengulurkan amplop kertas manila tertutup. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas dan kunci emas kecil. Lembaran itu berisi laporan akhir dan konklusif analisis rambut ibu saya, dengan tanda tangan resmi Dokter Nita dan catatan kecil terlampir. "Rina tersayang, jika kamu membaca ini, berarti saya sudah tiada. Jangan bersedih. Saya menjalani hidup yang panjang dan penuh, dan pergi pada usia 86 adalah hak istimewa yang tidak dimiliki oleh banyak wanita yang terlibat dalam kasus ini. Saya ingin kamu tahu bahwa ibumu adalah salah satu orang paling berani yang pernah saya kenal. Ketika dia mencari saya, dia sudah sangat sakit, tetapi tekadnya untuk mengungkap kebenaran tidak pernah goyah. Dia tahu dia diracuni, tetapi alih-alih mencari pengobatan untuk dirinya sendiri, yang mungkin akan sia-sia dalam keadaan itu, dia mendedikasikan energi terakhirnya untuk mengumpulkan bukti yang suatu hari nanti dapat menjerat pembunuhnya. Kunci yang saya kirimkan adalah milik brankas di Bank Nasional, cabang pusat. Nomornya ada di balik catatan ini. Di dalamnya, kamu akan menemukan lebih banyak dokumen yang ditinggalkan ibumu, termasuk surat untukmu yang dia minta saya simpan. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani keadilan bersama Ayu, dan setelah itu, di sisimu. Dengan penuh kasih, Nita Santosa. Saya berterima kasih kepada Santi dengan hangat dan berjanji untuk tetap berhubungan. Setelah dia pergi, saya melihat kunci kecil di tangan saya. Satu mata rantai lagi dalam rantai wanita yang dipersatukan oleh waktu, tragedi, dan pencarian keadilan yang tak kenal lelah. Keesokan harinya, sebelum meninggalkan kota secara definitif, saya mengunjungi bank. Brankas itu berisi map dokumen yang diatur dengan cermat, lebih banyak bukti melawan Hardy, beberapa yang sudah saya ketahui, yang lain sama sekali baru. Dan, seperti yang dijanjikan, surat tersegel ditujukan kepada saya, dengan tulisan tangan ibu saya yang tak salah lagi. Saya menunggu sampai saya tiba di rumah baru saya untuk membukanya.
Itu adalah apartemen sewaan kecil di kota pesisir, tempat netral tanpa kenangan menyakitkan. Tempat saya bisa memulai lagi. Saya duduk di balkon menghadap laut dan, akhirnya, membuka surat itu. Putriku tercinta, jika kamu membaca ini, itu berarti dua hal. Pertama, bahwa saya sudah tidak di sini untuk menceritakan kisah ini secara pribadi, sesuatu yang menghancurkan hati saya hanya untuk memikirkannya. Dan kedua, bahwa dengan satu atau lain cara kamu menemukan kebenaran tentang Ismi, tentang Hardi, dan mungkin tentang saya. Ada begitu banyak hal yang ingin saya ceritakan kepadamu saat saya masih hidup, tetapi ketakutan untuk menempatkanmu dalam bahaya selalu lebih besar daripada keinginan saya untuk berbagi beban ini. Hardi adalah, atau dulunya, pria berbahaya, mampu menunggu puluhan tahun untuk balas dendam. Satu-satunya cara untuk melindungimu adalah dengan menjauhkanmu sepenuhnya dari semua ini. Ketika saya mengetahui bahwa saya diracuni, naluri pertama saya adalah melindungimu. Saya menciptakan fiksi kanker karena saya tahu bahwa penyakit alami akan menjauhkan Hardi darimu. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Keheningan saya dijamin oleh kematian yang akan datang. Tidak akan ada alasan untuk berbalik melawanmu selama kamu tidak tahu apa-apa. Tetapi sekarang, jika kamu membaca ini, itu karena takdir telah menarik jalan lain. Sesuatu membimbingmu untuk menemukan kisah yang terkubur begitu lama ini. Mungkin itu Ismi. Bagaimanapun juga, membimbingmu, dia selalu keras kepala seperti itu. Saya tidak tahu apakah saya berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk menjerat Hardi. Saya bekerja melawan waktu dan keterbatasan fisik saya sendiri. Tetapi saya harap apa yang saya tinggalkan adalah permulaan. Benang untuk kamu ikuti, jika kamu memilih demikian. Tetapi, putriku, inilah bagian yang paling penting. Kamu tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan pencarian ini. Kamu dapat memilih untuk meninggalkan masa lalu di masa lalu dan menjalani hidupmu sepenuhnya, tanpa beban warisan suram ini. Itu juga akan menjadi pilihan yang terhormat dan berani. Apapun yang telah kamu putuskan, kamu harus tahu bahwa saya bangga padamu. Selalu begitu. Saya harap kamu menemukan kedamaian yang dicari Ismi dan saya begitu lama, dengan segenap cinta saya, hari ini dan selamanya. Ibumu. Air mata mengalir bebas di wajah saya ketika saya selesai membaca. Ibu saya, bahkan di ambang kematian, telah memikirkan perlindungan saya terlebih dahulu. Dia telah menciptakan rencana teliti tidak hanya untuk mengungkap kebenaran, tetapi untuk memastikan bahwa saya dapat hidup dengan aman. Saya menyimpan surat itu di dada saya dan melihat cakrawala, tempat langit bertemu dengan laut dalam garis kemungkinan yang tak terbatas. Saya telah membuat keputusan saya, mengikuti jalan kebenaran sampai akhir, dan sekarang saya bebas untuk menarik jalan baru. Dalam bulan-bulan berikutnya saya mengikuti pengadilan Hardi dari jauh. Hukuman akhirnya berat, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sisa-sisa dua korbannya ditemukan tepat di tempat yang dia tunjukkan, membawa sedikit kedamaian bagi keluarga yang menunggu jawaban selama puluhan tahun. Saya mulai menulis buku tentang seluruh kisah ini, bukan kisah sensasional, melainkan penghormatan kepada para wanita yang menolak membiarkan kebenasan dibungkam. Ismi, ibu saya, Ibu Juana, Dr. Nita, dan semua orang lain yang, bagaimanapun juga, berkontribusi agar keadilan tercapai. Suatu malam, hampir setahun setelah saya meninggalkan apartemen itu, saya bermimpi tentang ibu saya dan Ismi. Mereka bersama di taman yang penuh bunga melati, berbincang-bincang dengan riang seperti di foto-foto lama universitas. Dalam mimpi itu, keduanya berbalik ke arah saya dan tersenyum, bukan senyum sedih perpisahan, melainkan senyum berseri-seri pembebasan. Saya bangun dengan kepastian bahwa, akhirnya, mereka telah menemukan kedamaian, dan saya juga. Bel pintu berdering, menyentak saya dari pikiran saya. Itu adalah tukang pos, mengantarkan salinan cetak pertama buku saya, bisikan di dinding. Kisah Ismi dan Ayu. Saya membuka volume itu dengan kehati-hatian yang hampir penuh hormat dan membaca dedikasi yang telah saya tulis beberapa bulan sebelumnya. Untuk Ismi dan Ayu, yang tidak pernah menyerah pada kebenaran. Untuk semua suara yang dibungkam yang masih menunggu untuk didengar. Dan untuk Anda, yang membaca kata-kata ini, jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita yang bertekad untuk menemukan kebenaran.
Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.